Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 29 Juli 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, Amsal yang ke-28. Kiranya firman Tuhan yang kita baca dan renungkan sungguh memberkati hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami sampai pada hari ini. Dan kami mau terus memperdengarkan hati dan pikiran kami, kebenaran firman Tuhan. Kau yang mampukan kami untuk dapat mengerti, memahami, serta Engkau juga yang menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amsal 28 ayat 1 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang, tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada cerita anak-anak muda yang sedang mendaki gunung. Setelah hampir 3 jam, mereka sadar bahwa mereka salah jalan dalam pendakian itu. Situasi rute yang mereka tempuh tidak sesuai dengan gambaran yang disebutkan dalam panduan. Kemudian mereka memutuskan kita kembali. Mereka bersepakat dan segera turun ke base camp. Beruntung kalian menyadari kekeliruan itu, kata petugas di sana. Rute tadi menuju area longsor yang belum stabil dan sangat berbahaya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, boleh jadi kita punya pengalaman yang serupa. Beberapa saat setelah suatu tindakan kita mulai, kita melihat tanda bahwa tindakan kita keliru atau akan keliru. Dan kita segera kembali, dalam tanda petik, kembali ke base camp. Tetapi orang bisa bersikap lain. Meski tahu bahwa langkahnya salah atau akan salah, orang tetap melanjutkan langkahnya yang salah itu. Orang tahu bahwa menyuap itu salah.
namun tetap saja orang menyuap. Orang tahu bahwa ketidaksetiaan menghancurkan keluarga, terutama anak-anak. Namun tetap saja orang mempermainkan kesetiaan dalam keluarga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengeraskan hati adalah dengan sadar mengabaikan semua tanda yang dilihat dan dimengerti, dan bersikukuh melanjutkan langkah meski tahu bahwa langkah itu adalah salah. Di dalam Amsal yang ke-28 ayat 14 mengingatkan, mengeraskan hati hanya akan menyeret kita kepada malapetaka. Menyadari bahwa sesuatu salah atau akan salah adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita, untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk. Mengeraskan hati terhadap kesadaran itu dan bersikukuh untuk tetap berjalan ke arah yang kita tahu sebenarnya itu salah adalah mencelakakan diri dan merendahkan kebaikan Tuhan yang telah mengingatkan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya kira kita tidak ingin semuanya itu terjadi. Karena itu kita memerlukan pimpinan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Dan juga kita memiliki kepekaan ketika langkah kita ini salah atau akan salah, maka Roh Kudus yang memampukan kita untuk kembali ke base camp, kembali ke langkah awal, berpikir ulang, merencanakan ulang, dan tentu saja melibatkan Tuhan dalam setiap rencana yang akan kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita menjadi orang yang kena celaka ataupun malapetaka seperti yang dituliskan di dalam ayat yang ke-14, karena kita mengeraskan hati, tidak mau mendengar teguran baik dari orang lain yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita, atau di dalam diri kita sendiri yang seringkali ada dorongan kuat bahwa apa yang kita kerjakan itu salah atau akan salah. Karena itu mari kita peka terhadap pimpinan Roh Kudus, tentu saja diimbangi dengan pembacaan firman Tuhan sehingga kita bisa mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan Roh Kudus memampukan untuk kita memahaminya sehingga kita dalam melangkah menjalani kehidupan tidak salah ataupun tidak akan salah. Sehingga kalaupun itu terjadi seperti pemuda tadi yang salah arah di dalam pendakian gunung sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke base camp. Demikian juga kita. Kalau kita salah dan memungkinkan akan salah, mari kita kembali ke base camp kita, yaitu kepada Tuhan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, penerangan di dalam jalan kehidupan kita, sehingga kita diarahkan ke sesuatu yang benar. Firman Tuhan yang menolong kita mengarahkan supaya kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan, jalannya benar, sampai pada akhirnya kita melihat hasil bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan, dan juga langkah pertama Tuhan memberikan tuntunan dan mendatangkan keberhasilan bagi kita sekalian. Jangan menyepelekan teguran, mari kita peka baik terhadap diri kita yang dipimpin oleh Roh Kudus maupun juga orang-orang yang ada di sekitar kita yang seringkali dipakai untuk menolong kita dan mengingatkan kita. Menyadari bahwa sesuatu salah atau akan salah adalah cara Tuhan untuk memberi pencerahan bagi kita dan menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk dan malapetaka. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami dengan firman Tuhan. Mampukan kami untuk kami dapat menerapkan firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kami penerangan supaya kami tidak salah langkah, dan biarlah Tuhan berikan juga kami kepekaan ketika kami sudah melangkah salah, sehingga kami kembali kepada jalan yang telah Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.